Sing umur bahasa anakku Fahri biasa kan. Lebar dada kira. Bocah tak gowo ya. Barangnya mati. Kemarin kami di sistem Pak Timur, kami bikin apa namanya Instagram. Karena kan lagi aja kan motor. Karena dia langsung kayu. Dia tugas di kayu. Kalau makanya yang ada di sini. Boleh nih Pak Hadir udah join, mungkin bisa dimulai. Pak Hadir. Udah join kan Pak Hadir? Ini siapa yang pandu nih? Siapa yang mandu? Ya, Tina. Tina, mulai Tin. Bapak udah siap. Ya, izin Ibu. Pak Dir, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan. Yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 34 provinsi atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati, tim Universitas Bina Nusantara. Yang kami hormati, para pejabat fungsional yang diberikan tugas sebagai koordinator dan subkoordinator di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skills Competition ke-13 dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pelatihan, sekolah menengah atas atau kejuruan, universitas, dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, baik yang hadir di tempat maupun yang hadir secara virtual. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skills Competition 13 tahun 2022 pada hari ini, Rabu, Suaranya kurang deras, Mbak. Buka aja maskernya, Mbak. Tes. Maskernya dibuka aja. Maskernya dibuka aja, Mbak. sudah terdengar Bapak Ibu? Masih kecil ya Tapi agak kecil. suaranya, Mbak. Maskernya dibuka supaya jelas. Pak, ini koneknya kemana? Koneknya kemana? Suara tidak ada, Tim. Tes, Bapak Ibu sudah terdengar? Terdengar jelas. Silakan dilanjutkan. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Izin melanjutkan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skills Competition ke-13 tahun 2022 pada hari ini Rabu 13 April 2022. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan. Kepada Bapak Muhtar Aziz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu
Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 34 provinsi atau yang mewakili, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Bapak Ibu di lingkungan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, serta seluruh hadirin peserta yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Pertama-tama kami ingin mengajak pada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga kita semua masih tetap dilimpahkan karunia kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama, baik itu secara on-site di lokasi maupun secara virtual. Yang kedua, tentu kami ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian di dalam rangka untuk memberikan informasi dan memberikan penjelasan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan seleksi daerah calon kompetitor Asian Skill Competition ke-13 tahun 2022 yang pembiayaannya baik yang berasal dari dana dekonsentrasi maupun yang pembiayaannya berasal dari APBD dari masing-masing pemerintah daerah. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu kita berharap bahwa nantinya seluruh pelaksanaan seleksi daerah yang dilaksanakan oleh penyelenggara dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan seleksi daerah untuk tahun 2022 ini sangat berbeda dengan pelaksanaan seleksi daerah yang sudah kita sering lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di dalam rangka untuk menjaring calon kompetitor Asian Skill Competition. Nah, perbedaan-perbedaan itu antara lain diakibatkan karena kita sudah banyak mengalami proses pembelajaran yang demikian luar biasa selama masa pandemi, dan yang kedua tentu di dalam rangka untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat kita untuk bisa mengikuti seleksi daerah ini. Nah, pada tahun 2022 ini kita melakukan perubahan, yaitu dengan pendekatan blended maupun dengan pendekatan yang sifatnya full online. Jadi pelaksanaan seleksi daerahnya itu ada dua pendekatan yang kita lakukan, yaitu dengan pendekatan blended dan pendekatan yang sifatnya full online. Untuk yang sifatnya blended ini, itu dilaksanakan di 14 provinsi, gitu ya. Sedangkan untuk yang sifatnya online itu bisa diakses oleh peserta dari 34 provinsi. Nah, meskipun yang sifatnya blended tadi dilaksanakan di 14 provinsi, tetapi aksesibilitas kepesertaan itu dapat saja menjangkau di 34 provinsi. Artinya nanti di masing-masing provinsi itu memiliki provinsi-provinsi mitra. Ya, jadi ada provinsi-provinsi mitra, artinya bahwa para peserta dari provinsi mitra itu dapat saja bergabung di tempat Bapak Ibu sekalian, di provinsi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seleksi daerah. Nah, ini juga antara lain karena pada tahun 2022 ini kita juga memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan sehingga hanya bisa dialokasikan melalui dana dekonsentrasi untuk 14 provinsi. Tapi meskipun demikian, kita harapkan bahwa kepesertaan itu tidak membatasi di 14 provinsi, tetapi juga bisa diakses oleh provinsi-provinsi lainnya. Meskipun ada pengaturan-pengaturan yang lebih yang lebih terbatas gitu ya. Jadi total 14 provinsi tetapi bisa diakses oleh 20 provinsi yang lain. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang dibandingkan dengan penyelenggaraan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan yang dilakukan secara online. Nah, pelaksanaan yang secara online ini kan dilakukan untuk 5 bidang keahlian atau 5 bidang kejuruan. Nah, 5 bidang kejuruan ini bisa diikuti oleh 34 provinsi lainnya.
Jadi kalau di tempat Bapak ini hanya teralokasi 2 kejuruan, tidak berarti bahwa kejuruan lainnya tidak bisa diikuti, tapi ini bisa diikuti, tapi dilakukan secara online. Nah, ini perbedaan-perbedaannya saya kira Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan dibandingkan dengan penyelenggaraan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi, nah oleh karena itu kami mohon dukungan dari para kepala dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia untuk bisa mendukung program dan kegiatan ini agar supaya kita bisa menghasilkan atau merekrut calon-calon yang akan siap untuk kita adu kemampuannya pada tingkat ASEAN. Nah, jadi itu tentu yang kami harapkan dengan pendekatan seperti ini, dengan perubahan seperti ini, kita bisa mendapatkan calon-calon kompetitor yang lebih berkualitas dan tentu bisa diakses oleh masyarakat kita. Nah, tentunya ini semua bisa kita lakukan dengan dukungan dan support dari Bapak Ibu sekalian, dari kepala dinas dan jajarannya untuk bisa melakukan ini dengan baik. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, tentu sekali lagi kami juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya di dalam penyelenggaraan sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan informasi ataupun tata cara bagaimana kita melakukan pendaftaran dan seterusnya ini bisa tersampaikan dengan baik melalui pertemuan pada siang hari ini. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pada siang hari ini pelaksanaan seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skill Competition secara resmi kita buka. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan yang telah disampaikan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, acara selanjutnya kita simak bersama sosialisasi platform InaSkills Kemenaker yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Dwi Rianto dari Universitas Bina Nusantara. Kepada beliau disilahkan. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Rianto. Saya hari ini izin untuk bisa mensosialisasikan aplikasi yang akan digunakan untuk mendukung seleksi calon kompetitor ASC 2023 yang akan datang. Secara aplikasi yang akan saya sosialisasikan hari ini itu digunakan untuk pendaftaran dan pengerjaan soal. Jadi izin saya akan langsung praktek hands-on-nya dengan sambil melakukan share screen kepada Bapak Ibu. Begini dengan pas mana? Baik, untuk flow yang akan saya jelaskan pada siang hari ini, Bapak Ibu, ini saya akan mulai dari cara aplikasi digunakan untuk melihat informasi kompetisi, kemudian akan dilanjutkan untuk bagaimana cara melakukan pendaftaran kontes, kemudian untuk setelah peserta terdaftar, peserta juga perlu melakukan upload dokumen yang dibutuhkan untuk syarat administrasi. Setelah dokumen diupload atau bisa direview, baru peserta akan bisa mengakses soal yang disiapkan untuk pengerjaan seleksi online ini. Jika ada kebutuhan untuk melakukan klarifikasi, nanti peserta juga bisa melakukan klarifikasi tes project, bertanya detail teknis kepada expert atau juri terkait via platform aplikasi InaSkills ini. Dan ketika sudah tidak ada pertanyaan ataupun sudah selesai melakukan tugas yang diberikan ataupun pertanyaan yang diberikan, peserta bisa mengunggah jawaban, menyimpan, dan juga menyimpan jawabannya. Setelah selesai prosesnya secara umum, peserta juga akan melakukan
melengkapi dokumen jika ada yang masih belum valid. Ya, jadi kalau seandainya untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, poin pentingnya mungkin saya sampaikan dari awal, nanti peserta perlu melakukan pengerjaan soal dengan baik, tapi juga melengkapi administrasi dengan baik. Karena kalau jika dokumennya ada yang kurang, nanti itu izin saya sampaikan juga akan ada perlu revisi lagi sampai notes sampai tenggat waktu yang diberikan oleh panitia. Izin saya akan urut mulai dari yang tahap pertama dulu Bapak Ibu, melihat informasi kompetisi. Untuk alamat daripada akses website ini ada di alamat inaskills.kemenaker.go.id. Izin alamatnya saya akan berikan di kolom chat juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sambil mengakses silakan. Alamatnya saya berikan di chat. Maaf, saya salah memberikan alamatnya. Untuk alamatnya itu ada di inaskills.kemenaker.go.id. Untuk tautan yang pertama yang saya berikan account.kemenaker.go.id ini digunakan untuk mendaftarkan akun. Sementara akun untuk yang pertama ini untuk mendaftarkan akun, tapi untuk tautan yang kedua itu digunakan untuk pendaftaran, melihat informasi kompetisinya untuk seleksi Asian Skills Competition ini. Izin saya bahas yang pertama dulu Bapak Ibu, untuk melihat informasi kompetisi ini, tanpa membuat akun kita bisa lihat informasinya. Tapi ketika sudah melakukan pendaftaran kontes, kita butuh akun. Jadi itu yang poin penting yang perlu diingat. Untuk melihat informasi kompetisi, kita cukup mengakses link nomor 2, inaskills.kemenaker.go.id. Nanti hasilnya seperti ini, yang sedang saya buka. Dan kalau kita mau melihat apa itu Inaskills, bisa dilihat langsung di depan. Ada berita ataupun update-update dari tim panitia pelaksanaan di pusat ataupun di daerah, nanti juga bisa diupdate di berita. Sementara ada bidang perlombaannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, akan ada 11 secara blended dan sisanya akan ada secara online. Di halaman websitenya saat ini sudah bisa dilihat nama-nama bidangnya nanti, dan penandanya secara umum mungkin bisa dilihat bersama. Untuk bidang blended, artinya bidang blended adalah bidangnya akan ada seleksi secara online dulu, baru dilanjutkan seleksi secara onsite, itu disebut blended. Sementara ada bidang dengan warna hijau muda ini, sementara ada bidang yang tipenya full online, dan bidang full online itu contohnya graphic design teknologi. Itu artinya untuk seleksinya sampai menuju seleksi nasional ataupun onsite nanti itu akan jalan secara online, secara setiap proses seleksinya berjalannya secara online. Itu pembedanya Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh untuk bisa mensimulasikan proses pendaftaran dan upload tadi, saya akan mencontohkan untuk akun bisa melakukan login ataupun masuk dulu. Nah, untuk melakukan login, kita bisa mendaftar menggunakan akun masing-masing. Kalau Bapak Ibu nanti mensosialisasikan juga dan peserta belum memiliki akun, silakan diarahkan untuk membuat akun di account.kemenaker.go.id. Ini contoh tampilannya. Bisa memilih daftar akun, mengisi nomor induk KTP, nomor kependudukan, nama lengkap, nama ibu kandung, sampai ke memvalidasi nomor KTP, nomor HP, dan email. Ketika sudah memiliki akun, nanti peserta bisa langsung melakukan akses login dan punya akses seperti ini. Jadi itu gambarannya untuk akunnya Bapak Ibu. Izin sebentar, saya akan mensimulasikan untuk yang bagian pendaftaran. Di pendaftaran ini, saya akan mensimulasikan akses sebagai peserta dummy. Jadi, saya sudah berhasil login dengan akun kemenaker.go.id. Dan untuk informasinya, saya tinggal mengklik daftar sekarang, melihat bidang yang diminati. Sebagai contoh, saya akan mensimulasikan pendaftaran bidang blended dulu, kemudian dilanjutkan yang online. Untuk bidang blended, saya akan melihat dulu informasi bidangnya, dan sebagai peserta itu nanti tinggal mengklik lihat saja untuk pendaftarannya. Nah,
apa yang saya tampilkan di bidang DAMI 1 dan 2 ini mohon bisa di note saja bersama. Ini adalah data testing. Jadi apapun yang kita lakukan di sini silahkan mendaftar. Bapak Ibu juga kalau mau mendaftar mencoba silahkan. Nah, tapi nanti setelah pendaftaran resmi dibuka, kemungkinan besar data ini akan bisa tidak digunakan lagi atau di-refresh. Jadi ini hanya untuk coba-coba Bapak Ibu. Untuk bidang DAMI saya coba, dia adalah sistemnya blended, kita lihat bersama. Informasinya untuk bidang DAMI ini, saya agak perbesar biar lebih jelas. Ini hanya untuk familiarisasi saja, sehingga akan dihapus setelah pendaftaran resminya dibuka. Di informasi bidang, nanti kita bisa melihat bersama bidangnya itu tentang topiknya apa, kemudian jadwal-jadwal pentingnya kapan, pretestnya kapan, selekdanya secara onsite kapan, karena ingat ini adalah bidang blended ataupun seleksi pertama online, seleksi selanjutnya onsite. Dan akan dilakukan secara onsite-nya nanti di seleksi tingkat nasional, itu di mana? Itu akan diinformasikan juga. Persyaratan peserta secara umum adalah WNI dengan administratif dokumen yang harus dilengkapi. Umur, karena ini DAMI, dan kalau Bapak Ibu mau coba, nanti harus divalidasi secara umur. Saya masih bukakan di umurnya di bawah 100 bisa mendaftar. Jadi silakan nanti dicoba untuk bisa mencoba mendaftar juga. Tapi kalau secara umum informasinya, untuk kejuruan perorangan itu adalah umur saat pendaftaran kompetisi 20 tahun. Artinya kalau sekarang tahun 2022 kelahiran yang bersangkutan 2002 saja. Ya, 2001 maaf belum bisa nanti. Tapi kalau untuk kejuruan yang sifatnya tim itu akan punya syarat pendaftaran yaitu 24 tahun. Jadi itu akan mengikuti panduan yang ada. Dan ini adalah informasi tentang apa yang perlu disiapkan untuk melakukan kompetisi di bidang ini. Kalau kita lihat jadwal peraturan juga sama. Nanti kalau peserta udah tertarik dengan salah satu bidang ini, hasilnya akan dilihat di tab hasil. Tapi kita akan membahas dulu untuk pendaftarannya. Saya sebagai peserta DAMI ini akan mencoba melihat pendaftaran secara blended. Dan sebagai informasi ini contoh pendaftaran yang dibuka, pretest sifatnya online. Dan ini akan dibuka untuk misalkan region DKI Jakarta Lampung, karena nanti onsite-nya akan jalannya di Jakarta. Sementara ada juga yang pretest Jawa Barat Banten, karena nanti onsite-nya akan jalan di Jawa Barat. Jadi nanti peserta juga perlu membaca dan mengikuti judul kontesnya, jangan sampai salah mendaftar. Kalau dia dekatnya di Jakarta, berarti baiknya mendaftarnya di sini. Kalau dekatnya di Jawa Barat, mendaftarnya di sini. Sebagai contoh, saya akan mencoba mendaftar untuk bidang DAMI 1 ini. Membaca kembali persyaratannya, nama institusinya saya isi asal dulu. Kemudian saya pilih mau mendaftar untuk yang onsite-nya nanti di Jakarta. Berarti saat pemilihan untuk yang blended ini, saya pilihnya yang DKI Jakarta Lampung. Dan provinsi saya isinya DKI Jakarta, saya coba daftar sekarang. Peserta tidak bisa daftar kalau yang bersangkutan sudah terdaftar. Ini saya maaf lupa Bapak Ibu, tadi saya udah klik daftar dia. Tapi kalau dia sudah terdaftar di bidang Lampung, pretest Lampung, Jakarta Lampung, dia tidak bisa lagi daftar di Banten sampai panitia melakukan penghapusan pendaftaran peserta. Jadi ini penting peserta juga untuk memperhatikan, saya mau daftarnya untuk yang Jakarta atau Jawa Barat dan seterusnya. Ini maaf karena saya sudah mendaftar, saya akan lanjutkan. Ketika sudah mendaftar, peserta akan punya akses langsung bisa mengakses dashboard peserta seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya coba klik ke dashboard pesertanya, dan kita udah sampai tahap yang ini Bapak Ibu ya. Sudah melihat informasi kompetisi, sudah melakukan pendaftaran kontes, dan step penting selanjutnya yang mengawali akses adalah melakukan upload dokumen untuk kelengkapan administrasi peserta. Karena kontes ini selain dibutuhkan skill yang terbaik, tapi juga administrasinya tertib nanti. Nah, untuk administrasi yang dapat dilakukan peserta adalah selama dia belum melengkapi dokumen, akan muncul banner seperti ini yang menandakan bahwa yang bersangkutan belum bisa mengakses soal sampai dengan dia melakukan upload dokumen. Sebagai contoh simulasinya, saya sebagai peserta sudah langsung punya akses ke sini.
kita bisa lihat ini adalah tes project ataupun soal yang akan diujikan untuk dinilai. Informasinya kalau saya belum melengkapi dokumen, saya tidak bisa mengakses soal. Jadi sebagai contoh, kalau saya lihat ada 3 tes project untuk pretest di bidang ini nanti. Kalau saya coba akses sekarang, akan ada informasi karena dokumen belum dilengkapi, saya tidak bisa mengikuti atau mengakses soalnya. Jadi ini perlu dilakukan lebih dulu Bapak Ibu untuk melengkapi dokumennya. Nah, cara melengkapi dokumennya seperti apa? Kita tinggal klik ke menu dokumen. Di dalam sini, dokumen di sini sudah ada data-data untuk dokumen-dokumen yang wajib beserta contoh template-nya yang bisa diunduh. Jadi kalau misalkan ada template ataupun panduannya tidak untuk biodata, nanti peserta cukup mengklik unduh, menyimpan dokumennya, dan nanti bisa mengupload atau mengklik ubah untuk dokumen tersebut. Jadi misalkan izin saya coba upload. Sebagai peserta, saya coba upload biodatanya, saya udah isi, saya upload. Kemudian saya pas fotonya juga saya sudah siapkan, saya upload. Ijazah saya sudah siapkan, saya upload. Sampai seterusnya saya izin lengkapi langsung Bapak Ibu. Surat keterangan kesehatan, pernyataan menyanggupi mengikuti seleksi nasional, izin orang tua, formulir persetujuan pimpinan, kemudian juga sertifikat ya. Oke, ketika sudah seperti ini, dokumennya sudah dilengkapi, terutama yang tulisannya wajib, ya, karena nanti mungkin ada yang opsional juga. Saat ini masih wajib semua. Peserta itu perlu upload semuanya, kumpul dokumen seperti diklik kumpul dokumennya seperti ini, baru yang bersangkutan bisa mengakses soal yang diujikan. Jadi kalau tadi kita ingat ada banner di bagian atasnya. Sekarang karena dokumennya itu sudah dilengkapi, dia sudah bisa mengakses soalnya. Untuk soal, ini saya lanjut ke tahap selanjutnya Bapak Ibu, izin. Jadi syaratnya supaya soal bisa diakses, poin pentingnya di sini, syaratnya supaya soal bisa diakses, semua peserta perlu melengkapi dokumennya lebih dulu. Nah, saat melengkapi dokumen, ini yang penting dijaga semua dokumen, semua dokumen yang ada di menu dokumen ini diupload semua, kemudian diklik kumpul dokumen. Nah, ketika statusnya sudah diupload semua dan diklik kumpul dokumen, otomatis statusnya sudah sedang direview, dan yang bersangkutan langsung bisa akses kalau soalnya sudah mulai jam aksesnya. Jadi itu syarat penting yang perlu dilakukan oleh peserta begitu yang bersangkutan mendaftar, yaitu melengkapi dokumen sampai bisa direview dan baru yang bersangkutan bisa akses. Saya lanjutkan kembali. Untuk mengakses tes project, itu ada beberapa tipe, dan ini tergantung kejuruan yang nanti didaftar. Kami di sistem platformnya menyiapkan 3 macam soal. Soal yang tipenya deadline, itu adalah soal yang ditentukan tanggal aksesnya mulai kapan, deadline-nya atau harus dikumpulnya paling lambat kapan. Selama jeda antara tanggal mulai akses sampai tanggal waktu pengumpulan, peserta bisa upload sebanyak mungkin yang dia inginkan atau butuhkan. Yang penting semua penguploadan ataupun pengumpulan jawaban dilakukan sebelum batas waktu pengumpulannya. Contoh, saya belum mengumpulkan soal ini, cara melihat soalnya adalah klik lihat, mendownload soalnya di sini, klik download. Ketika sudah selesai mengerjakan, berarti tinggal klik kumpul jawaban. Misalkan jawabannya saya coba uploadkan. Untuk tes project-nya itu jawaban untuk deadline. Saya tinggal klik kirim jawaban. Selesai. Kalau saya mau lihat soal lainnya, cukup klik ke bagian tes project. Nah, jawaban untuk tes project pertama saya sudah mengumpulkan. Karena ini barusan jam 13.57, seandainya saya masih punya waktu untuk melakukan update, di deadline itu kita cukup melakukan tambah jawaban kembali, pilih lagi jawaban yang baru apa, dikirim. Ketika sudah dikirim, 13.57-nya juga sudah terupdate jadi 13.58. Jadi poin penting untuk soal yang nanti tipenya deadline adalah
pengumpulan dilakukan sebelum deadline-nya habis, dan itu bisa dilakukan berkali-kali. Saya lanjutkan untuk poin kedua, tipe soal yang tipenya pilihan ganda. Ini sudah bisa diakses kalau Bapak Ibu coba mencoba mendaftar juga sebagai peserta, sudah bisa diakses sejak hari Rabu pagi ini sampai Mei nanti. Saya masih bukakan kalau Bapak Ibu mau familiarisasi sendiri juga, untuk juga nanti membantu mendampingi atau mengarahkan ya untuk peserta. Untuk pilihan ganda ini sifatnya ada pilihan ganda bisa 2 sampai lebih pilihan yang akan perlu dijawab peserta. Saya contohkan untuk pilihan ganda ini sama, punya pengerjaan deadline. Artinya, selama deadline-nya belum selesai, yang bersangkutan masih bisa merevisi jawaban sampai waktunya selesai nanti. Saya contohkan untuk pilihan ganda, sampai Sabtu, tanggal 21 Mei, diklik mulai mengerjakan. Ini sebagai contohnya, maaf ini sepertinya loading-nya gangguan. Oke, saya coba lagi. Biasanya karena gangguan jaringan juga Bapak Ibu. Maaf, ini baru loading. Untuk pilihan ganda ini diberitahu ke peserta nilai maksimumnya dari seluruh pengerjaan pilihan ganda ini berapa, dan setiap nomornya itu poinnya berapa juga akan diberitahukan. Sehingga nanti kalau ada pengerjaan peserta, nanti akan ada pemilihan yang bersangkutan cukup klik langsung, datanya otomatis sudah tersimpan. Jadi kalau yang peserta itu mengerjakan, tapi baru klik satu nomor, itu sudah tersimpan untuk nomor pertama. Kalau udah mengklik untuk nomor kedua, ini juga langsung tersimpan untuk 2 nomor yang sudah dilakukan. Dan ini saya jawab semua, sebagai contoh aja ini A sampai D. Dan kalau sudah merasa jawabannya sesuai, tinggal disimpan atau kirim jawaban. Datanya sudah terupdate juga jadi jam 2 siang, sehingga 2 modul ini sudah selesai saya kerjakan. Nah, untuk yang ketiga, durasi ini yang penting dan perlu diperhatikan, karena untuk soal tipe durasi itu akan punya tanggal mulai juga, akan punya tanggal selesai juga. Semua soal tipenya apapun tidak bisa mengumpulkan kalau sudah lewat batas waktu pengumpulan. Tapi yang spesial tentang durasi itu punya informasi menit pengerjaannya. Nah, dampak dari durasi ini, kalau nanti tipe soal dari yang digunakan untuk seleksi adalah tipenya durasi, peserta sejak melakukan akses dan download terhadap soalnya, hanya akan punya waktu sejak jam downloadnya ditambah 30 menit atau durasinya Bapak Ibu. Sebagai contoh, kita lihat bersama di saat ini jam komputer saya jam 2:01. Ketika saya mengaksesnya jam 2:01, soalnya ini saya akses, akan ada konfirmasi dulu seperti ini, bahwa saat memulai, batas waktu pengumpulan akan aktif 30 menit sejak dimulai. Apakah yakin mau dimulai? Kalau yakin, 2 menit satunya akan jadi start aksesnya, dan deadline-nya menjadi 30 menit ke depan. Kita bisa lihat menitnya jadinya pengumpulannya jam 2:31 Bapak Ibu. Ini karena saya aksesnya jam 2:01 tadi, dan deadline-nya jadinya jam 2:31. Ini yang tipenya durasi. Sama, peserta cukup melakukan download jawaban dan melakukan penguploadan jawaban. Saya coba upload juga, kirim, dan selesai ya. Sama, ketika durasi ini jalan, walaupun deadline-nya 14:31, peserta masih bisa melakukan update sebelum waktu pengumpulannya terlewat. Jadi selama masih belum jam 14:31, saya juga masih bisa melakukan update untuk jawaban yang sudah dikumpulkan. Sebagai contoh, sekarang jamnya 14:02, detiknya harusnya nanti berbeda, jadinya udah terupdate juga. Itu untuk tes project-nya Bapak Ibu. Saat mengerjakan, sangat mungkin peserta juga ada hal yang ingin dikonfirmasi atau klarifikasi. Saat jadwal pretest yang direncanakan nanti, pastinya juga akan ada tim penyelenggara dan juga juri yang standby dari pusat, dan tim juri ataupun expert yang akan standby dari pusat ini juga diberikan fitur untuk jika peserta ada pertanyaan spesifik, baik teknis ataupun instruksional soal yang kurang jelas dan perlu diklarifikasi. Untuk mengakses ini, peserta bisa mengklik ke bagian menu klarifikasi.
Sebagai contoh, di bagian kontes ini, saya sebagai peserta belum mendapat menanyakan apapun. Saya akan cobakan untuk membuat pertanyaan. Contoh, soal tipe deadline apakah boleh menggunakan cara A? Peserta bisa menanyakan hal seperti ini. Ketika sudah ditanyakan seperti ini, juri yang akan standby akan bisa melihat pertanyaan ini dan melakukan klarifikasi. Sebagai contoh di bidang DAMI 1 ini, saya akan coba menjawab untuk pertanyaan tersebut. Saya di balik layar menjawab ini sebagai seorang juri atau expert. Silahkan pakai cara A. Jadi ketika saya sudah klik jawaban, saya coba refresh, Bapak Ibu. Ya, ini sudah dijawab. Jadi ada mekanisme konfirmasi jika dibutuhkan. Tapi ketika juri melihat ternyata ada hal umum yang pertanyaan tersebut sifatnya umum dan perlu diumumkan. Jadi juri juga bisa melakukan pengumuman, Bapak Ibu. Saya akan cobakan sekarang. Karena satu trigger pertanyaan ini, juri melihat, oke, untuk tes project 1 boleh menggunakan cara A. Juri juga akan bisa melakukan pengumuman. Di balik layar saya sedang klik klarifikasi. Jadi nanti peserta bisa melihat ada pengumuman bahwa ada update terkait tes project 1. Yaitu juri mengumumkan ke semua peserta, kalau yang ini, tes project 1 boleh menggunakan cara A. Karena mungkin ke-trigger dari pertanyaan ini. Jadi akan ada mekanisme klarifikasi. Peserta bertanya kepada juri atau juri memberi klarifikasi umum terhadap soal yang ada. Itu untuk klarifikasi. Nah, dengan contoh seperti ini, kita sudah sampai di bagian pengerjaan tes project, klarifikasinya selesai, pengunggahannya juga sudah dilakukan ataupun simpan jawabannya. Nanti akan ada proses penting buat peserta juga mengecek kevalidan dokumen setelah ada review daripada tim pusat ataupun admin. Jadi akan ada mekanisme untuk dokumen itu diminta revisi oleh panitia, Bapak Ibu. Jadi kalau peserta itu sudah mengerjakan sebaik mungkin, sampai menjadi top 10 mungkin ya, administrasinya dicek lebih lanjut, ternyata ada yang kurang, nanti akan ada informasi dokumen perlu revisi. Jadi sebagai contoh saya akan menampilkan untuk yang dokumennya itu perlu direvisi, contoh dokumennya yang bersangkutan saat ini sedang direview, ternyata peserta DAMI ini juara 1 dan peserta DAMI ini juara 1 tapi secara nilai paling tinggi tapi administrasinya ada yang nggak valid. Nah, nanti dari panitia akan melakukan yang namanya permintaan revisi dokumen. Sebagai contoh saya di balik layar sebagai admin mencoba agar peserta 1 ini diberikan informasi untuk perbaikannya seperti apa. Saya akan coba ketikkan dan nanti kita bisa lihat bersama. Sebagai panitia ini akan minta dokumennya itu direvisi dengan keterangan yang mendetail. Saya akan contohkan untuk keterangan mendetailnya seperti apa. Oke. Untuk dokumen. Maaf, saya coba masukkan dulu. Oke, jadi di balik layar saya sudah sebagai admin ataupun panitia melakukan review dokumen. Ternyata saya sebagai peserta yang sudah selesai mengerjakan, nilainya baik, tapi masih ada revisi atau masalah di dokumennya. Jadi nanti akan ada notifikasi dan email Bapak Ibu. Oh ya, maaf saya belum ceritakan tadi. Begitu terdaftar ada email masuk ke email yang bersangkutan. Begitu ada revisi ataupun informasi dokumen perlu dilengkapi, 3 item ini ada emailnya ke email masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita sedang lihat ada dokumen yang perlu direvisi, silakan periksa dari menu dokumen. Kita ke menu dokumen. Kemudian membaca notes-nya. Contohnya seperti ini nanti Bapak Ibu. Dokumen perlu direvisi, revisinya 3 poin ini. Surat izin orang tuanya belum tanda tangan, surat pernyataan kesanggupan mengikuti juga belum tanda tangan, pas fotonya belum sesuai ketentuan, misalkan template yang diberikan karena belum menggunakan kemeja berkerah, nanti akan ada informasi. Silahkan diperbaiki sampai tenggat waktu tertentu. Maaf ini tenggat waktunya mundur. Ya.
Jika tidak direvisi sampai tenggat waktu tersebut, peserta akan dinyatakan tidak lolos secara administrasi ke tahap seleksi selanjutnya. Jadi deadline dan informasi ini juga akan masuk ke emailnya peserta. Ketika dia bersangkutan mendapatkan ini, dia perlu follow up juga. Jadi ini jadi penting untuk prasyarat yang bersangkutan bisa lolos ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu administrasi dan juga kompetensi. Untuk sosialisasinya seperti ini, Bapak Ibu, ada notifikasi dan email, ada notifikasi email 3, maaf saya kelewat 1. Kalau kontesnya jalan hari H-1 besok, hari ini juga akan ada email mengingatkan ke peserta bahwa besok akan jalan kompetisi. Ada 3 email yang akan muncul bagi peserta. Dari saya mungkin itu dulu untuk apa yang saya bisa sampaikan secara teknis. Kalau ada kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab, saya persilahkan. Saya kembalikan dulu untuk selanjutnya kepada Bu Tina ya. Silahkan Bu Tina. Pak Indra. Sudah terdengar? Sudah ya? Halo, Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar ya? Dengar, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Indra atas paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu peserta sosialisasi Selekda, kami membuka sesi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar platform InaSkills kali ini. Bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand pada aplikasi di Zoom. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Mbak Tina, Sulsel, Mbak Tina. Oke, dari Sulsel ya Ibu ya? Iya Mbak Tina. Oke, boleh dari Sulsel dipersilakan sebentar ya Bu. Baik, terima kasih Mbak Tina. Suara saya jelas? Agak menggema Bu. Jackson, Bu Mbak Tina jelas? Masih menggema? Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Tina. Pak Indra, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ada sedikit pertanyaan Pak terkait apa yang Pak Indra tadi sampaikan. Yang pertama khusus dalam rangka metode blended Pak. Kami dari Dinas Tenaga Kerja kebetulan menangkap tujuan yang dalam penetapan itu ada 2 tujuan. Yang pertama penjualan elektronik, yang kedua penjualan CNC maintenance. Dalam juknis yang tadi juga sempat kita baca, penjualan CNC maintenance itu terdiri dari tim. Nah, sekarang pertanyaan kami adalah dalam rangka mekanisme pendaftaran peserta yang terdiri dari tim ini untuk penjualan CNC maintenance, mekanisme pendaftarannya dan bisa seperti apa? Mengingat ini adalah tim ya, bukan orang. Nah, yang kedua, apakah tim yang sudah ditentukan oleh hasil penilaian itu pengelompokannya seperti apa? Apakah nanti tim itu dikelompokkan mungkin berdasarkan nilainya atau mungkin dikelompokkan oleh tim panitia seleksi daerah di pusat? Oke. Yang ketiga, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Indra, mungkin untuk lebih jelasnya kami pelajari dari pedoman di wilayah Sulawesi Selatan dan tentu teman-teman juga provinsi yang lain, adakah buku pedoman yang bisa kita
Oke, terima kasih Ibu dari Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Mau langsung dijawab aja atau gimana Ko Indra? Izin Bu, izin Papua Barat. Izin dari Maluku. Izin Papua Barat, Sebentar. izin. Pak Indra, mau langsung dijawab dulu satu-satu pertanyaan atau bagaimana? Papua Barat nama siapa? Ini. Halo Pak Indra. Untuk jawab, saya boleh langsung izin jawab, Bu. Mungkin satu-satu. Langsung dijawab aja kali ya Pak Indra ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang, salam sejahtera. Menjawab 3 pertanyaannya, saya rangkum tadi dari Sulawesi Selatan. Mohon maaf, tadi saya ada lewat juga untuk mencontohkan yang bagian berkelompok ya. Untuk pertanyaan pertama dari poin ini adalah bagaimana untuk pendaftaran bidang kejuruan yang berkelompok. Izin saya menjawabnya sambil share screen lagi Bapak Ibu. Untuk bidang berkelompok, saya ambil contoh mekatronik. Jadi untuk layarnya seperti ini sekarang. Mekatronik ini timnya terdiri dari 2 orang dan peserta itu mendaftarnya perorangan. Dan saat mendaftar, nanti peserta bisa mendatakan bahwa saya sekelompok dengan si A sekelompok dengan si B. Itu pada saat pendaftaran akan ditanyakan informasi untuk nama tim. Jadi misalkan ada 4 peserta Bapak Ibu, nanti peserta A cukup menjawab nama timnya saya adalah tim A strip B, nama peserta pertama sama peserta kedua. Kalau peserta C atau peserta ketiga, dia ternyata berkelompok dengan peserta D, delta, berarti peserta D nanti cukup menjawab saya adalah timnya tim C strip D. Jadi kuncinya pas mendaftar dia itu perlu memasukkan nama tim yang sama antara peserta pertama dari tim tersebut dengan peserta kedua dari tim tersebut. Itu untuk pendaftaran timnya akan ada informasi nama tim. Nah, kemudian yang kedua, pengolahan nilainya seperti apa? Pengolahan nilainya pada saat peserta mengerjakan, dia mengerjakannya itu akan menyesuaikan instruksi dari kisi-kisi tes project yang diberikan oleh expert atau arahan expertnya lebih lanjut saat klarifikasi ataupun lewat dokumen kisi-kisi tes project. Sebagai contoh, ini ditentukan sepengetahuan saya mayoritas, penilaian akan dilakukan secara perorangan, jadi dinilai peserta A, dinilai peserta B untuk multiple choice ataupun tes project deadline dan durasi yang diberikan. Tapi karena keduanya itu bergabung dengan nama tim yang sama, contohnya A strip B itu adalah nilai untuk peserta A dan peserta B-nya akan ditambahkan, kemudian dirata-rata. Itu contoh pertama. Tapi kami menyiapkan platform ini, nilainya sudah muncul per orang. Apakah nanti dibagi 2 atau apakah nanti yang mengumpulkan cukup 1 orang saja? Hal itu juga akan masih fleksibel secara instruksinya daripada soal itu apa. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan nanti dimintanya dari kejuruan menentukan ya, bahwa pengerjaan perorangan, berarti instruksinya akan pengerjaan perorangan, A kumpul, B kumpul, nilainya nanti diolah sama juri sebagai tim A dan B. Jadi di rata-rata atau diolahnya secara bobot nanti sesuai kisi-kisi atau arahan dari juri masing-masing bidang berkelompok tersebut. Tapi bisa juga nanti arahannya adalah untuk pengerjaan bisa cukup submit lewat salah satu akun kalau ternyata untuk pengerjaan tes projectnya itu dinilainya secara berkelompok. Jadi dari A dan B cukup submitnya di salah satu akun saja. Nah, ini nanti pastinya akan menyesuaikan dengan arahan, kisi-kisi, dan juga klarifikasi dari Bapak Ibu jurinya. Itu untuk penilaiannya sih Bapak Ibu. Nah, untuk link pedoman, izin saya coba share lagi Bapak Ibu ya. Di atas saya sempat share di chat Zoom sih, berupa link. Untuk pedomannya nanti bisa diakses di mana. Itu dulu, mungkin kalau ada follow up lagi dari Ibu, silahkan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Bagaimana dari Disnaker Transprovinsi Sulsel? Apakah sudah cukup jawabannya, Ibu?
Terima kasih Mbak Dina, Pak Indra. Cukup dari unsur. Oke, kita buka 2 pertanyaan lagi. Apakah ada yang raise hand? Dari Kasih, Bu. DIY, ini ada dari DIY. Papua Barat, Bu. Paling timur dulu, Bu ya. Pak Setiawan, Ya. silakan dipersilakan Pak. Oh ya. Baik, Pak. Dari DE ada sebentar. Suaranya tidak terdengar Pak. Ya, baik Bu. Ya, baik. Ini ada 3 pertanyaan dari DIY. Yang pertama kaitannya dengan peserta tadi kan harus mengupload dokumen. Apakah ada ukuran maksimalnya berapa pixel yang harus dokumen yang bisa diupload. Terus kemudian kalau seorang calon peserta itu kemudian sudah selesai, kalau itu sudah benar atau misalnya masih kurang, itu apa ada notifikasi ya, terutama kalau sudah dinyatakan benar, sehingga jangan sampai ada peserta yang tidak masuk hanya karena secara administrasi itu kurang lengkap ya. Kemudian untuk pendaftaran ini apakah peserta itu daftar sendiri atau bisa didaftarkan secara kolektif misalnya. Dari suatu misalnya kalau pesertanya mereka dari SMK misalnya, kemudian dari SMK-nya yang mendaftarkan atau mungkin kalau dari LPK, LPK-nya yang mendaftarkan. Demikian, terima kasih. Baik, izin saya langsung jawab ya, Bu Tina. Terima kasih Pak Setiawan ya, pertanyaannya baik juga. Saya jawab nomor 1 dulu, terkait upload dokumen, apakah ada ukuran maksimalnya. Untuk saat ini belum, tapi maaf, dan jadi ide, benar Pak, kita perlu validasi karena makin banyak peserta, kapasitas server juga terbatas, itu perlu diatur. Maaf saya belum bisa umumkan sekarang, tapi saya akan sampaikan seperti ini dulu untuk saat ini Bapak Ibu. Ketika kami sudah mensurvei lagi dokumennya seperti apa, karena kan mengupload vaksin pertama, kedua, 2 dokumen bakal beda kalau cuma mengupload 1 dokumen ijazah. Ketika kami sudah melakukan survei dan juga memastikan lagi, kami akan menampilkan informasi size maksimumnya berapa di saat peserta itu melakukan upload. Jadi mohon maaf belum bisa saya jawab, tapi kami akan informasikan jika ternyata ada limitasi tentang jumlah maksimal, ukuran maksimalnya ya. Itu jawaban untuk nomor 1, akan diinformasikan di website. Nah untuk nomor 2, jika dokumen lengkap itu ada notifikasi, jika dokumen perlu revisi ada notifikasi, mungkin saya izin share lagi untuk flow yang saya tadi tampilkan. Dokumen flow ini juga ada di URL yang saya berikan di chat di pedoman Bapak Ibu. Izin saya share lagi. Jadi untuk peserta kalau sudah mendaftar, dia itu membuat akun. Ini juga sekalian menjawab yang nomor 3. Peserta itu perlu membuat akun sendiri di Sisnaker, di account.kemenaker.go.id untuk bisa melakukan pendaftaran kontes. Jadi kalau yang bersangkutan tidak buat akun, yang bersangkutan juga tidak bisa mendaftar kontes ini. Verifikasinya di nomor induk kependudukan sampai ke nomor HP, nomor telepon, dan juga nama ibu kandung. Nah, ketika yang bersangkutan mendaftar dengan email yang bersangkutan, peserta akan langsung dapat notifikasi, 2 notifikasi di awal, yaitu yang bersangkutan sudah terdaftar, ada di websitenya dan ada di email. Kalau yang di website saya tunjukkan kembali biar jelas Bapak Ibu. Adanya di sini, Anda sudah terdaftar di bidang DAMI 1 Pretest DKI Jakarta Lampung. Ini notifikasi di websitenya. Tapi di balik layar kalau melihat email yang bersangkutan, nanti juga ada email dengan kata-kata serupa. Jadi yang penting yang bersangkutan mendaftarnya untuk akun Kemenaker ini menggunakan email yang aktif dan sering diakses. Ketika yang bersangkutan ternyata sudah terdaftar, otomatis juga dapat notifikasi Anda sudah terdaftar, Anda perlu melengkapi dokumen melalui menu dokumen ini.
Dan kalau ternyata dokumennya sudah dikumpulkan, yang bersangkutan kan statusnya tadi adalah dokumen sedang direview. Nah, ketika dari review menuju ternyata ada revisi, ini berarti begitu sudah dikumpulkan, status dokumen adalah dokumen sedang direview. Ketika berjalan, saya yakin juga panitia akan sambil jalan akan melakukan pengecekan kevalidan dokumennya, apakah kurang tanda tangan, apakah kemejanya nggak, fotonya tidak berkerah, dan seterusnya. Itu akan ada permintaan untuk revisi dokumen. Jadi nanti akan muncul notif di peserta, juga ada email ke peserta berisi keterangan tentang revisinya apa. Jadi kata-kata ini juga akan muncul di peserta di menu dokumen ini dan juga di emailnya. Jadi itu untuk menjawab tentang notifikasi, saya rangkum. Notifikasinya ada informasi bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar, yang bersangkutan perlu melengkapi dokumen, ini secara website dan email. Ketika yang bersangkutan itu kontesnya 7 hari lagi, di 6 hari kemudian, H-1 sebelum lomba, yang bersangkutan juga akan dapat email bahwa kontes jalan besok, jangan lupa untuk bisa standby dan mengikuti dengan baik. Notifikasinya via email. Nah, saat yang bersangkutan itu sudah mengerjakan, ternyata ada revisi, akan ada lagi notifikasi di website dan juga di email untuk memperbaiki dokumennya sampai tenggat waktu tertentu. Jadi idealnya yang bersangkutan sudah mendapatkan reminder dan perlu segera action nanti ketika sudah muncul review dari tim panitia ataupun admin ya. Itu untuk yang nomor 2 Bapak Ibu terkait dokumen. Nah yang ketiga, kalau untuk tentang pendaftarannya memang masih perorangan, jadi kami mendorong mungkin dengan pedoman dan juga panduan yang saya bagikan, di dalamnya juga ada panduan untuk membuat akun Bapak Ibu, cuman tadi karena singkat saya percepat aja, detailnya tetap ada, jadi minta bantuannya setelah, pesertanya cocok nih, administratifnya siap, kompetensinya juga punya, umurnya juga masuk, dan dia warga negara Indonesia pastinya. Kita dorong yang bersangkutan sebagai peserta untuk bisa membuat akun, mendaftar, memilih bidang sesuai keinginan dan juga minat kompetensinya dia, dan tapi jangan sampai salah atau lupa memilih regionalnya istilahnya, jangan sampai pengen onsite-nya di Jakarta tapi kepilihnya nanti di luar Jawa misalkan gitu. Jadi menyebabkan yang bersangkutan onsite-nya nanti beda lokasi. Itu mungkin jawaban saya sementara. Silahkan kalau ada follow up-nya lagi dari DIY Pak Setiawan. Kalau belum ada, akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Baik, Pak Setiawan, bagaimana Pak Setiawan? Sudah cukup, Pak? Satu lagi, tadi kaitannya dengan KTP dan domisili. Kami ingin ulangi lagi, kalau tadi basisnya KTP. Padahal misalnya kalau di DIY itu banyak juga mahasiswa yang tinggal di DIY, dia KTP-nya tidak DIY, tapi domisilinya DIY. Kalau kasus seperti ini, bagaimana? Mohon arahan. Terima kasih. Oke, mungkin saya coba menjawab berdasarkan dokumen yang diminta ya Bapak Ibu. Tapi nanti saya persilahkan tim panitia untuk bisa menambahkannya dari Bu Tina ataupun Bu Rini, silakan. Kalau di secara aplikasi yang kami siapkan untuk dilakukan upload itu biodata, terus yang mendatakan informasi saat ini baru biodata ya. Tapi kalau dari panitia juga ada update ya ke kami sebagai tim support dan pengembang website, itu nanti mau penanda dia itu betul dari provinsi itu apa, misalkan apakah mau KTP saja ataupun mau domisili, nanti akan bisa menyesuaikan. Mungkin kalau paling simpel kalau nanti pengennya adalah dia domisilinya di mana, berarti akan ada dokumen tambahan berupa surat domisili. Itu dulu komentar saya. Mungkin kalau ada tambahan dari tim panitia silahkan, nantinya akan pakai domisili atau ada arahan lain. Terima kasih, mungkin saya menambahkan. Silakan Ibu Rini. Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan saja terkait dengan domisili atau KTP tadi yang disampaikan Bapak siapa dari Jogja tadi ya? Pak Setiawan, Ibu. Ya, Pak Setiawan. Nah, mungkin gini Pak, memang banyak kalau di Jogja itu banyak mahasiswa contohnya yang
sekolah di Jogja, tapi KTP-nya mungkin Jakarta. Nah, itu mungkin bisa masuk, bisa memakai domisili, jadi keterangan domisili saja Pak. Jadi bisa ikut di Jogja, tetapi pakai domisili. Jadi KTP-nya Jakarta tidak apa-apa, tapi nanti mereka pakai domisili. Jadi bisa diikutkan mewakili Jogja. Mungkin seperti itu Pak. Baik, gimana Bapak Setiawan? Apakah sudah cukup jelas Pak? Terima kasih. Berarti tinggal tim IT-nya nanti kan ada bukti lain terkait dengan domisili. Itu kan perlu upload dokumen yang berbeda daripada yang tidak sama dengan KTP maksud saya. Terima kasih Bu pencerahannya. Ya, siap Pak. Mungkin izin nambahin aja. Kalau sudah Baik. diputuskan Ini sudah ada seperti pertanyaan tadi, selanjutnya. nanti akan ada daftar dokumen, tulisannya surat domisili, untuk bisa dilengkapi. Nanti kalau ternyata yang bersangkutan itu sudah sesuai, nanti domisilinya divalidasi oleh panitia. Ya, siap. Thank you, Bu Rini, Pak Setiawan. Sama kok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Papua Barat, ada Bapak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Ya, terima kasih waktunya Bu. Pak Indra, makasih atas penjelasannya. Di dalam penjelasan tadi untuk mengisi link ke pendaftaran itu ada batas waktunya Bu, atau Pak. Apalagi kami di Papua Barat nih Bu, kita tahu bersama bahwasanya kita kendalanya jaringan agak sedikit lambat. Apakah ada toleransi waktu atau gimana dalam pengisian link tersebut? Nah, yang kedua, pertanyaan yang hampir sama dengan penanya dari Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan panduannya, biar kita bisa sosialisasikan di Papua Barat. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Pak Hendrik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin saya langsung jawab lagi. Untuk tenggat waktu pendaftaran, pengerjaan, dan juga terkait zona waktu mungkin ya, karena ketika soal itu dibuat oleh juri pusat di zona waktu Indonesia Barat, mungkin di Papua akan punya zona waktu tambah 2 jam. 2 jam ya. Ya, jadi pertanyaannya penting dan maaf tadi saya lupa menyampaikan, Bapak Ibu, ini sistemnya memang menggunakan WIB. Jadi ketika soal itu diakses, sambil saya share ya biar kebayang. Ketika soal itu diakses, secara akses soal ini dilakukan untuk melihat dokumen soalnya bisa di-download kapan. Apa sudah terlihat ya? Ini semuanya masih menggunakan standar waktunya WIB. Jadi secara waktu ini saya juga sudah sampaikan ke tim expert, nanti juga perlu perhatikan kalau misalkan kompetisi selesainya jam 3, berarti kan di Papua sedang jam 5 ya, koreksi saya kalau salah. Jadi itu juga akan jadi perhatian jurinya saat menentukan kapan waktu akses dimulai dan kapan deadline pengumpulan selesai. Tapi nanti yang titip diperhatikan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang zona waktunya ternyata masih belum WIB, nanti kita masih pakai standarnya WIB dan ini ditampilkannya dalam bentuk WIB. Jadi untuk pengerjaan titip bisa menyesuaikan informasi yang disampaikan oleh platformnya. Itu. Nah, terkait soal saya yakin juga para expert saat memberikan soal untuk bisa mengakomodasi variasi kompetensi, variasi resource, dan variasi koneksi. Saya yakin juga expert saat membuat soal yang idealnya kalau kerjakan di tempat itu sudah selesai 1 jam, yang bersangkutan mungkin udah akan ada pemikiran untuk spare durasinya jadiin 1,5 jam deh. Jadi untuk durasi ini menurut saya akan balik ke masing-masing kejuruan dan expertnya Pak Hendrik. Tapi mungkin informasinya itu sih yang perlu diperhatikan. Nah, untuk pendaftaran juga penting untuk soal diaksesnya kapan, selesainya kapan, ini WIB. Untuk pendaftaran izin saya tunjukkan kembali. Ketika saya mendaftar, contoh tadi saya mendaftarnya bidang DAMI 1. Nah, sekarang saya contohkan bidang DAMI yang kedua, Bapak Ibu. Kalau tadi kan 1 itu blended, on-site, online dulu, kemudian dilanjutkan on-site. Nah, di DAMI 2 ini full online. Contohnya bidang DAMI 2 itu
Jalannya pretest online, seleksi online, selekdanya juga online, semuanya lewat inaskills.kemenaker.go.id. Ketika saya mendaftar, juga perlu perhatikan jadwal pendaftarannya. Dan ini, ketika diinformasikan seperti ini, kita set pendaftaran itu selalu mulai jam 00, pendaftaran itu selalu tutup jam 23.59. Ketika ganti hari, udah jadi hari Minggu tanggal 22 Mei, mohon maaf udah nggak bisa mendaftar. Jadi pendaftaran itu jam 00-nya sampai 23.59. Itu yang juga perlu diperhatikan untuk pendaftaran. Dan ini maaf sekali lagi WIB semua Bapak Ibu. Itu untuk nomor 1 ya, tentang waktu pendaftaran dan pengerjaan. Terima kasih pertanyaannya Pak Hendrik. Nah, untuk panduan mungkin izin saya share lagi aja ya. Panduannya ada saya berikan via chat, dan kalau masih ada pertanyaan di luar sesi ini bisa menggunakan WA kontak saya juga di chat saya tadi berikan. Itu dulu dari saya. Kalau ada tambahan lain atau pertanyaan lain silakan. Terima kasih. Baik Pak Hendrik, jadi kalau misalnya untuk paparan Juknis Selekda maupun Juknisnya itu sudah kami share juga melalui kolom chat. Di dalam link itu sudah ada paparan dan Juknisnya. Kalau misalnya untuk user guide Inaskills pesertanya, Pak Indra juga baru saja share di kolom chat juga. Pada link tersebut bisa di-download ya Bapak dan Ibu untuk semuanya. Bagaimana Pak Hendrik, apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah jelas? Nanti sambil berjalan kita ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti kita tanyakan. Makasih Bu. Siap Pak Hendrik, terima kasih. Izin Ibu Rini, apakah dibuka lagi sesi pertanyaannya atau sudah cukup? Mungkin satu lagi pertanyaan, Mbak Tina, boleh? Oke, untuk satu pertanyaan lagi dibuka Bapak dan Ibu. Dari Maluku. Ini dari mana Pak? Dari Maluku Ibu, izin. Oh Maluku, ya. Silakan Bapak Olivianus. Ya, terima kasih Bu Tina. Ya, mungkin pertanyaan saya satu yang pertama sudah dijawab oleh kita dan Dr. Barat tentang panduan aplikasinya itu. Kemudian yang kedua mungkin pertanyaan ini lebih ditujukan ke Pak Asis ya Bu ya. Yang pertama tadi Pak Mukhtar Asis ya. Terkait dengan pelaksanaan ASC di Maluku, kita kan bermitra sama Jawa Timur. Jadi pendanaan itu akan ada di Jawa Timur. Nah, pertanyaan kami, apakah dalam jangka waktu dekat itu ada dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang turun untuk memberi arahan tentang kegiatan ASC di Maluku ini atau tidak? Dan kami harus berkomunikasinya ke mana? Ke Jawa Timur itu ke siapa Ibu? Terima kasih Ibu, itu saja. Untuk ini izin untuk Bu Rini bisa dapat bantu jawab Bu Rini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Tina. Terima kasih Bapak pertanyaannya tadi. Ya. Ya Bapak. Nah, terkait dengan kompetisi yang dilakukan oleh Maluku nanti ASC untuk kompetisi calon ASC ini, mungkin Jawa Timur memang masuk di sebaran Maluku itu masuk di sebaran wilayah Jawa Timur. Jadi mungkin teknisnya seperti ini Pak. Nanti apabila saat pendaftaran kan semua melalui online. Nah, apabila nanti ada peserta yang memang masuk di dalam 10 besar nanti dari Maluku, nah nanti pembiayaan dari Maluku sampai ke Jawa Timur itu nanti akan dilakukan oleh pusat. Dan saat pelaksanaan selekdanya tetap mengikuti Jawa Timur. Mungkin seperti itu Bapak. Nah, kalau masalah terkait dengan publikasi, terkait publikasi untuk pelaksanaan ASD sendiri ini, Bapak bisa langsung saja komunikasi ke pusat
nanti kami informasikan di Jawa Timur itu harus bicara dengan siapa, berkoordinasi dengan siapa, nanti kami info lagi, Pak. Bapak bisa langsung koordinasi langsung ke pusat saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Olive, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas, Pak Olive? Masih di silent, Pak Olive? Kalau masih ada waktu, boleh satu lagi, Bu Tina. Boleh ya, Bu Rini? Oh, ya, Bu Rini, maaf. Ya, silakan Pak Olive. Ya, yang saya tanyakan nih terkait dengan, kan ada dua metode nih yang tadi dijelaskan, blended dan full online. Kalau yang metode blended ini kan sepertinya harus offline ya, Bu. Nah, untuk seleksi di provinsi offline-nya itu yang gimana? Itu yang ya, baik. Paham. Ya, baik. Saya langsung jelaskan saja ya, Pak ya. Jadi metode blended itu nanti kebetulan Maluku itu masuk di wilayahnya Jawa Timur. Jadi nanti peserta calon kompetitor yang dari Maluku itu bisa mengikuti di wilayah Jawa Timur dengan 2 kejuruan yang ada di Jawa Timur. Pendaftarannya melalui online. Nah, nanti saat kompetisinya, saat selekdanya itu offline. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa transport akan dibiayain untuk menuju ke Jawa Timur apabila ada yang terpilih dari Maluku. Nah, itu yang blended ya, Pak ya. Nah, untuk yang full on, ya. Jadi peserta untuk blended ini dia cukup mendaftar lewat online. Betul. Kemudian lomba seleksi daerahnya tuh ke Jawa Timur, Bu ya? Iya, betul. Kalau nanti peserta dari Maluku itu terpilih menjadi 10 besar saat pendaftaran di online-nya. Kan karena kita akan memilih 10 kandidat ya, Pak ya. Jadi nanti setelah memang terpilih nanti langsung menuju ke Jawa Timur dan nanti pusat yang akan biayain biaya dari Maluku ke Jawa Timur. Nah, nanti mengikuti seleksi offline-nya di Jawa Timur. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, kalau yang full online itu bisa diikuti juga oleh seluruh Indonesia, siapapun bisa mengikuti, itu semua full online dari pendaftaran sampai kompetisi itu full online. Mungkin seperti itu ya, Bapak ya. Ya, siap-siap. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Tina. Mohon izin, Bu, dari Sulawesi Tengah. Terakhir ya, Ibu ya. Ini soalnya terkait waktu. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tina. Mohon izin, saya Suryani dari Sulawesi Tengah. Sebenarnya yang dijelaskan tadi itu sudah sangat jelas sekali. Cuman saya ingin bertanya karena ada satu paket yang kami ingin ikuti, yaitu kejuruan automobile, itu yang dibiayai dari dana APBD kami. Seperti itu. Sebenarnya kalau kami tahu bahwa modelnya seperti ini, kita tidak harus menyiapkan anggaran dari APBD kemarin. Cuman kan waktu kemarin kita diskusi, kami juga berkunjung, itu penyampaian ini metode seperti itu belum kita pahami dan kita ekspektasinya sangat luar biasa untuk ikuti ASC. Maka Pak Kadis kemarin sampaikan bahwa kalau misalnya memang memungkinkan kita anggarkan saja. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dari dana APBD juga metodenya seperti ini, blended juga atau dia full offline? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tina, saya langsung jawab ya. Silakan Ibu. Ya, Ibu, kalau yang dari Sulawesi Tengah akan mengikuti full anggaran dari APBD ya Bu ya, itu metodenya full sendiri Sulawesi Tengah yang melakukan. Jadi tidak usah online, tetapi Ibu melakukan sendiri. Jadi artinya persiapan untuk pesertanya dari Sulawesi Tengah sendiri. Jadi tidak usah melalui online, tapi Ibu melakukan seleksi maupun kompetisi sendiri
tetapi mengacu kepada juknis yang kita punya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima Jadi kasih. tidak harus pakai skill, Bu, ya? Tidak. Siap. Ya, diri ya. Untuk kasih, hanya Bu. untuk yang automobile teknologi ya, Ibu ya. Iya, yang biaya APBD ya. Dan Ibu juga bisa, Ibu bisa mengikut sertakan yang 5 kejuruan online ya. Terima kasih. Ini berarti kalau untuk Sulteng peluangnya di 8 kejuruan ini, Bu. Bukan 7. Kalau 33 provinsi ini kan peluangnya di 7 kejuruan, 5 online, 2 yang blended. Tapi kalau untuk Sulteng berarti 8 nih kejuruannya nih, ditambah otomobil Mudah-mudahan teknologi. semuanya ada, Mbak Tina. Amin, amin, amin. Kita doakan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ini izin Bu Rini, saya sedikit menambahkan karena tadi ada di remind dari Pak Irsyad pada slide belum ada highlight terkait kejuruan mana saja yang tim dan kejuruan mana saja yang perorangan seperti itu. Jadi mungkin ini sepintas saja Ibu supaya untuk tambahan informasi bagi teman-teman. Ya, ini pada slide sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi untuk kejuruan yang tim itu semua dilaksanakan secara blended competition. Jadi untuk yang tim itu ada 4 kejuruan, ada industrial automation, ada mechatronics, ada mobile robotics, dan CNC maintenance. Selebihnya itu perorangan. Demikian. Oke, Ibu Rini bagaimana? Cukup Mbak Tina, mungkin selesai, ditutup saja. Nanti kalau memang masih butuh penjelasan lagi, boleh langsung telepon ke Sekretariat Nasional ASP. Baik. Baiklah. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sosialisasi seleksi daerah calon kompetitor ASEAN Skills Competition ke-13 tahun 2022 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin baik yang hadir di tempat maupun yang hadir secara virtual yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat menghasilkan hal yang bermanfaat sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kita untuk Indonesia yang kita cintai. Kami selaku penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan pada acara hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tina, jangan lupa materinya di-share ya. Sudah ada izin Bapak, sudah ada di pada kolom chat. Bapak bisa klik linknya. Di dalam link itu sudah ada semua ada paparannya, ada juknisnya. Monggo di-download, Bapak ada kisi-kisinya juga. Silakan. Kolom apa tadi? Di kolom chat Pak Hendrik. Kolom chat. Oh ya, Pak Olive ada juga di kolom chat. Pak Olive mungkin bisa diklik fitur chatnya. Itu ada link bit.ly selekda 2022_dinas itu bisa. Atau mungkin teman-teman yang petugas sebaran wilayah bagiannya yang Papua Barat, Maluku ini bisa minta tolong dibantu disebarkan ke provinsi tersebut ya teman-teman ya. Siap, oke. Oke, Bapak izin live.